Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke timer. Ya, jadi microcontroller itu memiliki dua buah timer. Ya, microcontroller memiliki dua buah timer. Yang timer itu juga bisa berfungsi sebagai counter. Jadi, kalau misalkan clocknya dari internal microcontroller, berarti jadi timer. Kalau clocknya berasal dari luar, pulsa dari luar, ya misalkan dari sensor, ban berjalan misalkan, bisa berfungsi sebagai counter. Jadi bisa digunakan untuk mencacah gitu ya. Timer bisa digunakan untuk sebagai time delay atau ya sebagai penghitung. Jadi timernya ada dua, timer 0 dan timer 1. Totalnya cacahannya itu 16 bit totalnya. Jadi 2 pangkat 16 berapa tuh? Berapa ya cacahan tuh? Nah, karena microcontroller 8 bit, datanya 8 bit, maka 16 itu dipecah menjadi dalam dua register. Ya, di sini register TH dan register TL. TH itu yang high-nya, L itu yang low-nya. Berarti 8 bit atas, 8 bit bawah. Ya. Kalau 0 berarti ini itu timer 0, 1 itu timer 1. Nah, ini bisa diakses secara langsung. Ya, seperti kita mengakses register lainnya. Oke, sekarang untuk mengaktifkan timer dan supaya cepat ya. Untuk mengaktifkan timer ini kuncinya. Ya. Ini. Jadi tadi adalah register TL dan TH ya untuk cacahannya. Kemudian ini kita lihat rangkaian ini. Lihat ini, saklar ini ya. Saklar ini harus turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah, clock ya close gitu ya. Saatnya close apa? Nih. 0 dia open, 1 dia down berarti close kan gitu ya. Nah, kalau dia turun berarti kan cacahan ini ya terhubung dengan ini. Terhubung dengan mungkin start ini kalau terhubung ini down maka terhubung dengan ini ya. Terhubung dengan saklar ini. Kemudian saklar ini untuk memilih SPDT ya. Apakah yang atas atau yang bawah. Kalau misalkan dia sebagai counter pencacah, maka ini harus kita lakukan ke bawah ya. Sehingga kalau misalkan ada pulsa di sini, maka pulsa ini akan bisa masuk mencacah ke register TL dan TX. Oke, nah TX itu apa? TX itu berasal dari luar. Ini ya, TX. Mana TX? Ini dia. TX X itu 0 atau enggak 1. Ya kalau 0 berarti dia timer 0, 1 berarti timer 1. Ini ya. Saya mencontoh dari cacah dari luar. Oke, sekarang kalau misalkan dia ke atas, ntar saya hapus dulu. Ya. Kalau misalkan dia cacahannya di atas, ke sini ya. Nah, maka ini berfungsi sebagai timer. Timer pulsanya dari mana? Dari sini. Clock kristal. Jadi misalnya clock kristalnya 12 MHz. 12 MHz ya yang ini. Ini ya, kita lihat nih. Ini 12 MHz misalkan. Nah, maka itu akan nanti dibagi dengan 12. Berarti frekuensinya 1 MHz. 1 mega ya. Nah, ini 1 MHz itu berarti 1 mikrosecond kan. Jadi tiap 1 mikrosecond cacahan akan naik. Gitu. Oke, sekali lagi ini berdasarkan dari clock microcontroller yang kita pakai apa. Yang ini ya, nilainya 12 mega. Ini 12 mega. Oke. Nah, kemudian itu harus dibagi dulu 12. Jadi menjadi 1 MHz. 1 MHz ya. 1 MHz itu kan sebenarnya 1 mikrosecond periodenya. Berarti tiap 1 mikrosecond cacahan TL dan TH itu akan naik. Jadi kalau TL udah penuh baru TH dulu kan gitu ya. Oke. Ingat sekali lagi, kalau ini ke atas berarti sebagai timer,
Kalau ini ke bawah berarti sebagai counter. Kalau dia ke atas maka CT ini kita kasih dengan 0. Ya, kalau mau ke bawah CT harus kita kasih dengan 1. Gitu. Ini adalah tempat cacahannya. Ini 8 bit bawah, ini 8 bit atas. Sedangkan TF ini merupakan flag kalau terjadi flow overflow. Jadi kalau misalkan ini udah penuh semua, satu semua nih ya. Ini satu semua ya, satu semua yang ini. Maka sewaktu ada clock lagi, ini di set 1. Nah, kemudian tugas dari programmer untuk membaca ini. Apakah terjadi 1 apa enggak? Kalau dia 1, berarti telah terjadi overflow. Gitu ya. Overflow itu berarti ya ini udah penuh semua, udah mentok gitu lah, baru ini kembali ke 0 lagi gitu. Kalau udah mentok. Nah, kemudian ini harus kita nolkan ya. Jadi ini setnya secara software, secara hardware ya, otomatis. Kemudian nolnya itu harus kita nolkan, harus kita clearkan gitu. Nggak bisa nol sendiri deh. Oke ya. Jadi ini sebagai cacahannya, ini sebagai tanda overflow. Nah, ini untuk menentukan mana apakah dia fungsi sebagai counter atau enggak, timer. Nah, sedangkan ini untuk mengaktifkannya agar dari sisi sini terhubung ke sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah, yang ini. Kita lihat agar ini ke bawah, artinya timer atau counter aktif, kita bisa gunakan TRX ini. Harus kita kasih 1. Kalau ini 1, ya, berarti timer atau counter aktif tergantung dari aktivasinya, apakah melalui gate atau melalui INTX. Kalau melalui gate berarti melalui software. Ya. Gate ini kita kasih 0. Gate itu dari mana sih? Di register ini. Nah, ya, di gate ini kita kasih 0. Ya, itu alamatnya di register Tekon. Register Tekon ya, namanya register Tekon. Bukan, register Temot, sorry, register Temot. Oke, lihatnya ada CT, ada get. Oke, sekali lagi, CT ini, ya, ini dari sini. Ada di sini, register Temot. Get, ini, ada di register ini juga. Berarti ini harus kita kasih, kalau mau timernya aktif, TR-nya kita kasih 1, gate-nya kita kasih 0. Oke ya, berarti 0, kemudian CT-nya apa sebagai timer apa counter? Kalau counter berarti CT-nya harus kita kasih 1. Nah, ini adalah modenya nanti itu. Oke ya. Nah, kalau misalkan nggak secara software, misalkan gate-nya kita kasih 1. Kalau 1 berarti kan 0 nih ya. Nah, agar ini 1, maka INTX ini harus kita kasih 1. INTX itu yang mana? INTX itu secara eksternal, yang ini. Nah, ini INT0 dan INT1. Gitu ya. Kalau misalkan ini kita kasih 1, ya, kasih 1, ini 1 ya. Maka ini jadi 1 kan. Sehingga ini ke bawah. Sehingga register cacahan terhubung dengan, kalau nggak counter, terhubung dengan timer. Gitu ya. Ini harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba, kalian susah ngertinya. Oke. Sekarang misalkan nih, saya pengen memfungsikan sebagai timer. Timer, maka CT ini saya kasih apa? Kalau timer saya kasih 0, ya kan? Maka ini ke atas. Gitu. Nah, kemudian agar ini bisa mulai mencacah, ya, agar mulai mencacah ini, maka ini saya turunkan. Agar saya turunkan, ini harus 1. Nah, TRX-nya harus saya kasih 1 dulu. Tapi TRX ini TRX yang mana? Nah, ini ada di Tekon. Mana ya, register Tekon. Sebentar.
register T-code mana nih? Register T-code ya. Register T-code itu di alamat 89 register T-code. Kalau di buku itu ya itu halaman 33. Ya, register T-code itu alamatnya 89. Bisa kalian lihat. Ini ya, alamatnya di register 88. Nih ya. Oke. Kemudian itu isinya apa aja? Nah, ini dia. Nah, TR ini kalau TR1 kita kasih 1, maka TR1 aktif. Kalau TR0 kita kasih 1, maka timer itu yang aktif timer 0. Ya, caranya gimana? Set bit aja, set bit TR1, set bit TR0. Nah, ini sebagai flag tadi ya, flag yang ini. TF. Nih. Kalau misalkan penuh. Kayak gitu. Jadi gitu ya, kalau misalkan kita pengen aktifin timer, ini 0 ya, 0 berarti ke atas kan. Ke atas. Kemudian TR kita kasih 1. Nah, ini agar ini 1, maka gate-nya kita kasih 0. Oke, maka ini jadi 1 kan, 1, maka 1 ini. Tuh, jadi ini secara software nih artinya kalau gate-nya kita kasih 0. Kalau gate-nya saya kasih 1, berarti ini 0 kan. Nah, INTX inilah yang harus INTX dari eksternal. Dari eksternal itu berarti dari kaki yang ini. Mana? Ini. Dari kaki ini harus ada pulsa di sini. Bukan pulsa, kita set sebagai 1 gitu ya. Maka dia aktif. Saya set 1, maka harus saya kasih VCC. Jadi misalkan saya set 1 ya. Saya kasih VCC aja. Oke. Nah, ini saya lihat INT0 dan INT1 nya saya kasih VCC. Berarti apa? Berarti kedua-duanya kedua-dua timer 0 dan timer 1 itu aktif. Siap untuk aktif. Tinggal TR-nya lagi. Kalau TR0 dan TR1-nya saya kasih 1, berarti dia aktif kedua-duanya. Begitu. Oke, sekarang mode timer. Mode timer mana ya? Nah ini. Mode timer tuh ada 4 mode. Mode 0 tuh berarti dia 5 bit, TLX-nya, TH-nya 8 bit. Oke, berarti seolah-olah ada 13 bit ya, cacahan. Berarti ini dia mencacah terus, ini 5 bit, ya ini 8. Berarti total 13 bit, 2 maka 13 totalnya. Kalau penuh, maka TF-nya menjadi 1. Kemudian diulang lagi daripada 0. Oke, kemudian mode 1. Mode 1, oh ya, terus cara ngaktifin mode gimana? Cara ngaktifin mode di ini tadi. Nah ini. Di M0, M1 ini. Kalau misalkan timer 1 mode 1, ya berarti ini 0, 1. Kalau mode 0 berarti 0, 0. Kalau mode 3 berarti 1, 1. Gitu ya. Gampang banget. Oh ya, ini adalah register T-mode. T-mode ini tidak bisa diakses secara bit. Berarti kalian membuatnya harus seperti ini. Nah ini ya. Harus dalam bentuk biner atau hexa. Nggak bisa set bit atau clear bit. Ini seperti ini ya. Sorry. Kelihatan nggak ya? Nah ini seperti ini nih. Ya, harus move bukan set bit. Oke.
Oke, ini tadi adalah mode 0 ya. Mode 0 berarti 13 bit tadi. Oke, sekarang mode 1. Kalau mode 1 16 bit seperti ini. Jadi ininya 8 bit, 8 bit ya, 16 bit totalnya berarti 2 paket 16. Oke, kemudian mode 2. Mode 2 seperti ini. Jadi 8 bit. TLX-nya sebagai cacahannya, tapi THX-nya ini kita gunakan sebagai nilai awal gitu. Nilai awal cacahan, atau enggak gini, kalau misalkan dia penuh, dia maka TLX-nya akan diisi dan nilai THX. Ya, misalkan dia mulai dari 0 nih, 0 bla 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 penuh 256, ya kan? Nah, kemudian THX-nya kita isi misalkan F, 0 FH. Maka TLX-nya mulai mencaca dari 0 FH. Ya, tidak dari 00 gitu. Jadi ini set cacahan awal ya. Kalau mode 2 totalnya 8 bit. Oke, nah kemudian mode 3. Mode 3 itu seolah-olah ada, nah ini mode 3 seolah-olah bisa ada 3 buah timer ya. Mode 3 seperti ini, 13 bit. Kemudian ini juga 13 bit. Nah kemudian yang satu lagi 13 bit juga. Lihat register yang dipakai TH0 dan TF1. Sebentar. Oke, ini setelah saya perhatikan ini salah ya. TF itu 1 bit, TH0 itu 8 bit. Salah ini. Perbaiki dulu sebentar. Oke, nah ini juga salah ini. Seharusnya 8 bit. Save dulu. Oke, mode 3 seolah ada 3 buah timer, seolah-olah. Tapi sebenarnya enggak. Jadi timer yang pertama ini ya, TH0 dengan TF1 sebagai overflow-nya. Kemudian ini yang kedua TL0 8 bit dengan TF0 sebagai overflow-nya. Jadi kemudian yang ini, kalau ini diaktifin berarti ini jadi mati gitu, nggak bisa dipakai. Dua ini nggak bisa dipakai. Ini tetap 16 bit. Itu yang timer satunya lagi. Timer 1 berarti. Jadi ini bisa aktif kalau ini dimatikan. Atau ini bisa aktif kalau ini nggak dipakai. Begitu ya mode 3. Jadi seolah dia 3 buah timer. Oke. Gampang banget ya. Intinya kalian tinggal set ini aja. Ya maunya apa gitu. CT, TRX, get, sama intex ini kuncinya. Oke. Kemudian apa lagi ya. Ini contohnya ya, contoh pengisiannya. Temot harus seperti ini. Ini berarti mode, dilihat 1, 0, berarti mode 2 nih. Mode 2 pada timer 0. Iya, mode 2. Itu mode 2 pada timer 0. Oke, ini kalau kristalnya misalkan 11,0529 MHz, kita bagi 12, berarti 9,216 MHz. Kemudian jadi periodenya 1,085 mikrosecond. Itu berarti 1,085 mikrosecond cacahan tuh naik. Oke, ini harus dicoba ya, ini contohnya ya. T-mode 01 berarti mode 1 timer 0. TL0 nya diisi duluan, berarti nanti cacahannya meneruskan ini. Kalau udah penuh kembali ke 0.
Oh ya, ini penting juga nih. Jadi masing-masing dari perintah ini ada cycle-nya, cycle processor. Ya, masing-masing cycle ini itu akan membutuhkan waktu gitu ya. Perintah move itu 2 cycle. Ya, 1 cycle itu berarti akan kita kali dengan berapa periode ini kita cercan clock kita. Misalkan nih, memang eksekusi move TL 0. Ini ya, eksekusi ini. Oke, cycle itu kan 2. Berarti untuk agar perintah ini selesai gitu ya, bisa selesai dieksekusi, berapa lamanya, yaitu 2 dikali 1,085 mikrosecond. Gitu, kalau satu perintah ini aja. 1,085 mikrosecond dari mana? Itu tadi. Clocknya kan 11,08 berapa tadi? Nah ini clocknya ya. Mana tadi ya? Clocknya, kristalnya ini ya, 11, ini. Oke. Itu harus kita bagi dengan 12, yaitu hardware-nya gitu ya. Bagi 12, maka dapat sekian. Nah, untuk dapat periodiknya berarti harus kita bagikan 1 per frekuensi kan, dapat sekian. Berarti 1 siklus itu harus dikali dengan 1 siklus itu membutuhkan waktu 1,08 mikrosecond. Kalau 2 siklus berarti kali 2 aja. Oke, perintah ini ya, totalnya membutuhkan 28 siklus. Berarti 28 dikali 1,085 mikrosecond. Nah, gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok ini ada 2? Nah, soalnya karena ini menggunakan kita untuk mencari square wave. Square wave itu ada bagian di atas, ya, ada yang 1, ada yang 0. Berarti maksudnya kan ya? Square wave itu kan seperti ini ya. Kayak gini kan. Nah, gitu. Jadi ada yang ini, ada yang ini. Karena ada 2 tunda waktu berarti kali 2. Gitu ya, makanya kali 2 nih. Oke, apa lagi ya? Gampang ya. Nah, ini contoh nih, kita mau aktifkan. Misalkan saya mau sebagai counter. Sebagai counter ya. Timer 0 dan timer 1. Kalau sebagai counter berarti gimana? Maka ini harus saya kasih 1 ya, supaya ke bawah. 1, ya kan harus saya kasih 1. Berarti di programnya CT itu di mana? Ntar cek dulu. CT itu di bit berapa? Oke, ini ya, nih bit yang ini CT ya. Berarti ini saya kasih 1. Saya kasih 1. Kemudian misalkan cacarnya saya pengen mode 1. Mode 1. Ntar deh, ulang lagi deh. Supaya enak. Ini dia, nih. Ini TR ya, TR0, TR1. Saya aktifin, berarti yang ini udah aktif. Nih, TR-nya udah 1 kan. Berarti saya menggunakan 2 buah timer nih, 0 dan 1. Oke, nah kemudian misalkan kita mau mode 1 ya. Alamat temot registernya. Oke. Slash modenya. Ntar kita cek. Saya pengen gate-nya 0. Kalau gate-nya 0 ya, maka aktifnya melalui software ya. Ini berarti 1 kan. Berarti ini 1. Gate-nya 0 ya, berarti saya tulis 0 itu. Yang ini 0 ya. Berarti ini juga 0 ya. Kemudian CT-nya saya pengen dari counter. Counter berarti nanti kan dari sini nih. Nih, dari sini. Ya, dari sini ya. Kelihatan ya, dari sini. Oke, berarti ini 1. Oke, cari 1, kemudian modenya mode 1. Berarti 0, 1. Oke, ini adalah timer 1. Sekarang timer 0-nya saya samain aja. Oke, biner. Gini ya. Lihat, ini adalah mode timer 0.
mode 1, kemudian CT-nya 1, counter gate-nya 0. Ya. Save. Oke. Sekarang kita lihat. Oh, zoom ya. Nah, ini saya tampilan menggunakan port 0 dan port 1 ya. Port 1, port 0. Port 0 untuk timer 0, port 1 untuk timer 1. Oke, saya buat setting juga di sini. Aduh, terlalu. Oke, ini saya setting. Clocknya 2 MHz. Ini 1 MHz. Kita lihat. Walah, lihat cacahan naik. Ya, dia dapat dari sini dia clocknya. Oh, tapi TR-nya juga 1 ya. INTX-nya 1, berarti ini seharusnya gate-nya nggak ngaruh ya. Coba ini INTX-nya saya ground-kan ya supaya dia ngaruh. Saya kasih ground. Oke, nah, dia mencacah nih. Ya, ini kita lihat nih. CT-nya saya nolin, gate-nya saya nolin. Ya. Maka kalau itu 0, gate-nya 0 kan, maka jadi 1, ini sih 1, maka ini close. Sehingga cacahan dari TX ini, TX 0, TX 1 tadi ya, bisa mencacah ke sini. Gitu ya, gampang aja. Harus dicoba, kalau nggak dicoba nggak bakal bisa. Oke, coba kalian buat suatu program untuk menghitung cacahan dari luar atau buat tunda waktu. Ya, itu aja ya.